Gimana solusi? Sing masalah saya curhatkan itu loh. Aku nggak inget kamu sayang. Kamu siapa? Gimana ceritanya? Ceritain sekali lagi, Nduk. Aku nggak inget satu-satu sayang. Kenapa? Lah kan saya pertama di sini kan saya non. Terus? Lah terus itu saya pertama kali ke sini saya kan 3 orang dewasa, 2 anak. Terus? Lah majikan saya bilang ke mbaknya yang dulu gini, nganu apa ku jenis sembarang sik dadak marahi toh. Mending ngono rugi lek aku njogo koe jen 13.000 sembarang dadak marahi. Aku ndak demen karo bocahe. Gitu lah mbaknya mau pulang ke Indonesia. Ngomong iki bocahe sik non urung tau lunga. Sembarang sik marahi kowe oke apa ora lek bocahe apa bojone mau olehne mesakne. Dek ninggale keluargane karo anak bojone ngebakne kerja ning kene mending ngono. Sing mbake gitu. Oh, engko prayo suwe-suwe iso ngono. Lah kok ya Allah, kula temriki niku digetaki kalih mbae. Diuruki mbae serbet tangan kula dikeplaki. Terus diuruki napa niku namine grandem kathok niku meh digepuk pupu kula. Lek nguruki tangane sing 2 niku ten napa niku namine ten mripate kalih sing ten napa andingales niku kowe ngerti ra terus mbae kalih majikane ngomong ten mbae sing biyen aku enggak demen karo bocahe wonten akhirnya napa niku namine rugi lek aku njupuk sembarang sing dadak marahi bocahe tak getaki terus mbae telepon ten kula Mbak, masa awakmu lek diurui diketaki? Iya, Mbak, kula wonten. Terus? Wong tuwa bojo kula mikir. Marai kula bingung. Kula napa niku paspor digo majikan. Lah minggu kula libur tengah jenan ketemu kanca. Minggu mboten disukani maem kula pertama temriki kaget. Akhirnya rencang kula dugi taiko niku napa niku betakaken maeman. Pakai bahasa Indonesia saja sayang. Soalnya takutnya aku nggak paham. Terus? Lah wonten akhirnya kanca kula ngrewangi temriki ngeteri maeman. Ing taiko mriko terus kula ditumbasaken maem kali jajan-jajan. Jajane kula napa kula ten langsung riyin lah tiangi kula kan sebagai pembantu nggih sopan nggih. Kula mencet bel terus tiangi kita wong ndak tak kunci kok iso ngebel wong garek buka wonten. Akhirnya kula nggih pamit malih jajane kengken dileten pawon kula nggih manut akhirnya kula langsung dikengken ndang adus. Wadul bae. Kula diseneni terus akhirnya baik duki dinten minggu kula pertama temriki seminggu lek ra rong minggu enten rekamane kok minggu tanda tangan kula mboten disukani makman akhirnya awakmu kerja jam 8 sampai jam 11 isu sampai jam 8 bengi prei jam 8 sampai jam 11 kerja kalih ngetaki kula nggih wedi kula lapor PT kalih agensi mbae enggak marah wonten mbae cuma bilangin nadane muarah bu kalih noding terus kan kula nggih kula BA agensi Bu, PT kula napa KTP kula napa pun dados sudah sampean ambil sendiri. Kula ngesale libur minggu. PT napa agensi napa buka napa tutup. Kanca kula ngumel lho mosok to agensi minggu tutup. Wonten rencang kula mesane kula ngian temriki niku. Kula tasik kalih meh jalan 2 bulan. Lah terus diinane temriki enten kula diganggan nyerbeti napa buku kalih pipet. Wonten awakmu ndek kene wis oleh sesasi.
awakmu nek kene dijopo kok Indo dikongkon kerja dibayar mending ngono awan gak oleh ngasuh gak oleh rehatmu bengi ngoten. Terus diingi perkara anduk nggih ngenten anduk kan 3 sami sing siji damel mbae sing tunggal damel putune kalih lek majikan lanang wedok beda. Mbah iki andukmu ngoten. Enggak, awakmu si Joko majikan lanang wis oleh merong sasi masa lali. Pra kok pikir wonten bae. Nah terus kula ngomong ten agensi, Bu iki piye majikanku panggah kula wonten. Ya apa sabaro panggah sabar wonten. Kula nek diganti majikan nggih mboten angsal. Agensi dilapori majikan wedok ngeten bocahe ndak ngomong selamat pagi karo selamat jalan kula nyopo pertama teko ngampe sak mriki lho mboten disauri akhirnya kula jajal mboten kula sapa dhek lapor kula diseneni WA kula online apa mboten nih dicek kalih agensi Indo. Nggak boleh online kerja. Soalnya majikan sampeyan langganane agen pertama iki tok komplain duwe mbak sampeyan ning mending ngono niat kerja apa ora WA ning nggih kula kirimaken ten panjenengan to niat kerja apa ora ngoten tiangnya mboten turun kula diwangsulaken ten agen apa ten Indo mboten napa-napa kula ngoten. Mbak John naik niki kula tasik ngosek WC kula wonten akan PT kali agensi wonten terus pripun Bu aku tak pindah yo nggak bisa wonten nggak iso wonten terus mbak sing mbak niku mbak awakmu nek kini dijajal 2 sasi wonten majikane karo mbak ndak cocok ora apa-apa to kowe dibalik nih ndak apa-apa kula wonten. Kulo pendino lagi sepupu. Oke. Kulo mikir sakit. Kulo rasik pertama bisa sembriki konten lo. Terus pripun, nopo sakit pindah agensi. Oke, sebentar. KTP. Oke, sebentar. Saya jelaskan sekali lagi. Kamu sudah ek apa belum? Belum. Oke, kamu belum ek. Dan apakah jaminan kamu ganti majikan, majikannya akan baik juga? Dan sampean sekarang pertama kali di Hong Kong dibentak-bentak sama majikan, sampean sudah nangis tiap hari, sampean cerita sama biungmu sampai biungmu sakit. Kamu nggak kasihan sama orang di Indonesia? Mbak punya prinsip satu, kalau kita menderita jangan izinkan orang lain menderita bersama kita. Kalau kamu punya masalah, jangan izinkan orang lain punya masalah yang sama dengan kita. Itu satu prinsip. Dan kenapa majikanmu teriak-teriak sama kamu, terus kamu merasa sakit hati? Sampean lupa, orang Hong Kong itu stylenya kayak gitu. Kalau kita dari Indonesia, kita selalu lihatnya Jackie Chan sama Andy Lau. Kita tidak tahu kehidupan sebenarnya di Hong Kong. Hidup di Hong Kong adalah keras. Jangankan sampean, Mbak, sampean tanya pembantuku. Untung aku masih bisa bahasa Indonesia, Mbaknya masih bisa nyadarin. Tapi kalau kamu lihat logat suamiku ngobrol sama anakku, itu sama kayak teriak-teriak, Mbak. Apakah mereka bertengkar? Enggak. Itu gaya logat mereka. Bukan mereka jahat. Jadi ini adalah masa-masa penyesuaian. Jadi kalau kamu saat ini menderita dibentai majikan, kamu cerita sama biungmu, ya biungmu sakit sayang. Sekarang keluarga mana yang mengizinkan anaknya dihina oleh orang lain? Bener tidak? Cerita dek bapakmu, cerita dek suamimu, kamu dibentak-bentak orang. Mereka sakit hati nggak? Ya sakit hati no sayang. Tapi mereka kan tidak tahu logatnya orang Hong Kong seperti apa. Seharusnya kamu harus tahu sebelum masuk Hong Kong, pelajari dulu sifat-sifat orang Hong Kong. Sifat-sifat orang Hong Kong itu suaranya gelegar. Bukan dia marah, Dok, karena dia seperti itu, backgroundnya seperti itu. Paham nggak sayang?
Terus jangan diambil hati. Lah sekarang majikan kamu selalu bilang cosan-cosan gak dipeduliin, tapi mereka sebenarnya peduli. Orang Hongkong itu cuek, tapi mereka memperhatikan. Ngerti nggak? Jangan balas dendam. Ngerti nggak sayang? Jadi kamu bilang cosan, gak disemauri ya tetap bilang cosan. Ingat, kejahatan akan luluh dengan kebaikan. Itu satu prinsip sayang. Majikanmu seperti apa? Sepenting satu, kamu punya aura positif. Dia nggak suka kamu, itu urusan dia. Tapi kamu tetap suka pekerjaanmu. Ngerti? Jadi mulai sekarang, setelah ngobrol sama Mbak Yuni, semangat. Dan selalu bilang sama dirimu sendiri bahwa majikanku adalah baik. Mulai hari ini telepon biongmu, oh majikanku sekarang semakin baik. Kenapa? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan itu adalah doa, Dok. Tapi tiap hari kamu bilang sama biongmu, sama suamimu, sama saudaramu, oh majikanku jahat, majikanku lampir. Ya jadi lampir beneran sayang. Karena setiap hari kamu selalu berdoa tentang kejelekan dia. Saya tahu majikanmu jelek, tapi saya tahu kamu bagus. Maka dari itu doakan majikan. Ngerti? Kamu harus kuat. Kamu harus buktikan sama orang PT bahwa kamu itu bisa. Ngerti? Jadi kamu hanya butuh mental sayang. Aku tahu kamu pinter, cuman sabari kurang dikit ya. Sudah paham sekarang? Lebih tersenyum lagi. Ikhlas Dok. Ikhlas, kamu pasti bisa. Aku yakin. Aku tunggu kamu di garis finish. Karena kamu mengeluh di 1 bulan 2 bulan itu wajar sayang. Tapi aku yakin kamu adaptasi adaptasi. Aku yakin kamu sukses. Kamu pasti bisa mengangkat derajat keluargamu di Indonesia. Kamu pasti bisa bangun rumah. Kamu pasti bisa beli tanah buat ibumu, bapakmu untuk bina sawah sendiri. Kamu pasti bisa beli sepeda motor buat adik-adikmu, buat kakakmu, buat saudaramu, buat suamimu, buat anakmu. Dan aku yakin keluargamu di Indonesia sedang menunggu kamu. Kamu kembali dengan sehat dan membawa rezeki, bukan membawa kegagalan. Kamu pasti bisa. Mulai sekarang matiin HP-mu, tetap fokus. Dia bilang mau kerja-kerja. Ingat Dok, lihat di seneni gini Dok dalam hati. Nggak apa-apa senenon aku, saulan 8 juta. Ngerti? Tetap tersenyum dan jangan pernah menunjukkan kalau kamu emosi. Sebusuk-busuknya hatimu, tapi keluarnya senyuman, tidak ada orang yang tahu. Senangis-nangisnya kamu, tapi di bibirmu tetap tersenyum. Orang tidak akan tahu penderitaanmu. Dan ingat, mulai hari ini jangan ceritakan penderitaanmu pada orang lain. Stop, cukup deh Mbak Yuni saja. Karena setiap ucapan itu adalah doa. Saat doa diilhami itu menjadi nasib. Kalau kamu selalu bilang majikanku baik, percaya semuanya akan baik-baik saja. Ngerti sayang? Semangat, tak tunggu kamu di garis finish. Oke? Ntar fotoin kamu. Nomor kulo panjenengan simpen nggih. Nginjih. Ya, ada yang lain lagi sayang? Tidak. Aku tunggu kamu sampai bisa beli sepeda motor, beli sawah, SMS ke aku. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun. Apakah dia mentalnya lemah? Ya wajar Mbak, dia nggak pernah keluar negeri dan tiba-tiba nyampe di Hong Kong diteriakin, dibentakin. Orang Indonesia kan identik dengan adab sopan santun dan ramah tamah. Ke rumah majikan pasti hai. Tapi ya saat kita diteriakin kita bingung, kita takut dan kita galau. Itu wajar. Karena itu saya tekankan buat PT-PT yang ada di Indonesia menjelaskan bahwa adab orang Hong Kong itu seperti apa ya. Jangan dikasih tahu kalau halus mulus ya. Sifat orang Hong Kong itu kayak arogan tapi mereka baik. Jadi gimana ya? Sulit saya untuk menjelaskannya. Bukan semua, tidak semua, tapi khususnya buat mbak-mbaknya yang tidak bisa bahasa itu sangat tekanan berat ya. Karena mungkin majikan ngomongnya ke timur, dia ke barat. Majikan ke barat, dia ke seutara. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah dengan semua itu. Mungkin ya sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya bisa menguatkan, selebihnya kekuatan itu ada pada dirinya sendiri. Dan
saya mohon keluarga yang ada di Indonesia jangan memberikan tekanan, kalau bisa itu adalah spot moral. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bye-bye.